Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Soulmate. Alhamdulillah ketemu lagi di channel kita di Masalah Emang Ada. Bersama dengan kita, Dr. Inka Restu. Assalamualaikum. Dan saya, Cindy Fatah. Hari ini adalah episode yang spesial buat saya karena saya... Iya nih, Cindy baru dapat fenomena yang bagus banget. Dan aku juga mau dong dibagi pengalamannya. Iya. Jadi Soulmate, baru-baru ini ayah saya baru aja meninggal. Dan yang paling besar sekali pelajaran buat saya ketika menyaksikan ayah saya sakaratul maut sampai dia dijemput oleh malaikat. Gitu. Gimana tuh sih? Peristiwa yang saya belum pernah menyaksikan itu, baru kali ini. Jadi di detik itu ayah saya sebenarnya masih dalam keadaan sadar. Karena waktu Mbak Inka datang pun ayah saya masih negur sama Mbak Inka, "Hai Mbak," gitu. Kita talkin, Mbak Inka juga ikut bantu talkin. Di momen itu, di momen yang penjemputan itu, tiba-tiba ayah saya matanya lihat ke atas. Dia lihat, dia kayak seperti takjub dengan sesuatu yang dia belum pernah lihat gitu. Terus dia ikutin arahnya kemana, kebetulan aku berdiri di samping sini kan. Terus papa tuh matanya ngelihat sampai begini. Terus dia lihat ke atas lagi. Habis itu dia merem dan selesai gitu. Nah di momen itu bener-bener aku menyaksikan sebuah peristiwa yang goib, tapi kok nyata gitu. Dan situ aku baru bener-bener, iya ya, yang kita yang dijemput yang nggak kelihatan. Karena papa raganya badannya di situ dipencet apa namanya di CPR kan Mbak Ika lihat ya gitu. Tapi dia nggak ada gitu. Itu sih yang membuat Cindy tuh, wah berarti aku yang harus aku persiapkan tuh yang nggak kelihatan itu, yang dijemput itu gitu ya, Mbak Inka ya. Ya gitu sih, itu sih yang paling besar banget. Ya memang itu yang paling besar ya, menurut Mbak Inka juga ya, yang paling besar kepahaman sebagai modal untuk masuk spiritual. Menyadari siapa sejatinya aku, siapa yang kembali, dan siapa yang dijemput, dan siapa yang menjemput, semua goib. Jadi emang betul sih, benar sih itu suatu suatu rasa, satu kebenaran yang bisa kita jadikan modal. Jadi Cindy bisa ngerti nanti siapa yang mau diajarin. Yang mau dibuat menawan tuh yang mana? Yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Karena apa? Karena berbeda caranya membuat yang kelihatan menawan dengan cara membuat yang tidak kelihatan itu menawan. Ya kan? Iya, betul. Dan ada juga ya di peristiwa itu Mbak Inka tuh sempat kasih tahu aku, jangan menilai orang yang sedang sakaratul maut. Jangan kita menilai. Itu gimana sih Mbak Inka? Maksudnya itu kan pelajarannya, karena kita pasti akan menghadapi siapapun gitu. Ya, karena kembali lagi Cindy, kita kan disuruh melihat, kita tuh ke takziah, ngebesuk orang sakit kan untuk mengambil pelajaran agar kita mempersiapkan kematian kita. Gitu. Jadi bukan untuk kita menilai, mengasihani yang sakit, bukan. Tapi bagaimana kita giat mengumpulkan perbekalan dan mempersiapkan kematian kita. Nah, tentu saja ketika kita menilai, kita akan luput untuk melakukan perubahan-perubahan pada diri kita. Itu dia, Mbak. Ya, kita akan sibuk menilai orang. Nah, itu gitu. Nah, di situ akan mengotori hati. Nah, hati yang terkotori gimana bisa menawan? Jadi bukan menjadi menawan, tapi hati kita kotori, jadi makin buruk deh. Jadi nggak dapat pelajarannya. Nggak dapat pelajarannya. Jadi pantesan kita pergi ke ratusan kematian, takziah, tapi tidak juga giat mengumpulkan perbekalannya. Kenapa? Karena luput pelajaran dari kematian. Harusnya kan yang mendapatkan pelajaran si dia yang goib. Gitu sih. Iya, betul. Dan satu lagi ya Mbak Inka ya, pelajaran yang aku tangkap juga.
Walaupun bagaimana di luar sana orang mengenal bapak saya sebagai musisi, yang dikenal adalah karya-karyanya. Jadi yang dikenal adalah karya-karya musiknya. Sementara sebenarnya bagaimana sih Mbak Inka? Maksudnya aku gitu ya, aku harus bagaimana gitu menilai, mengambil pelajarannya tuh apa gitu yang paling tepat untuk aku? Iya, sebenarnya nggak ada yang salah ya melihat dari sudut pandang sebagai musisi, pastinya yang terlihat karya-karyanya sebagai musisi. Nah, tapi ada juga kan sudut pandang yang nggak salah juga, yaitu bagaimana menjadi sebaik-baik makhluk. Nah, kalau jadi sebaik-baik makhluk kan kita harus berbicara spiritual. Spiritual itu kalau Muslim tidak pernah lepas dari Al-Quran. Nah, Al-Quran mengatakan sebaik-baik manusia itu yang paling takwa. Nah, tentunya kita melihatnya, sini harus melihatnya dari mana? Tergantung. Sini mau jadi sebaik-baik manusia di hadapan Allah, atau sini mau menjadi sebaik-baik manusia di hadapan manusia. Beda banget ya. Nah, kalau sebagai baik-baiknya sebagai manusia, tentu yang terlihat. Kalau di hadapan Allah kan ketakwaan kita. Nah, kalau Mbak Inka sih dapat ya dari Papa Doni ya, bagaimana mendengar beliau berbagi pengalaman perjalanan spiritualnya. 38 tahun mempelajari Islam, jatuh bangun dalam mempelajari spiritual agar dia mampu meyakini apa yang dipelajarinya gitu. Sehingga beliau bisa hidup dengan benar. Artinya semua yang tadinya dianggap sama Pak Doni itu hebat, pemusik yang hebat, ini yang hebat, ganti. Bisa dicabut, diganti sama beliau dengan ikhlas dengan sakitnya, itu adalah orang yang hebat. Itu kan sesuai Quran. Nah, itulah ketakwaan. Jadi ketika Papa Doni menghadapi sakitnya, dia ikhlas. Ketika kondisi keuangan menurun, dia nggak masalah, tetap melakukan berbuat baik, berbagi, dan tidak terkontaminasi bahwa jadi minder karena kondisi keuangannya begini, kehidupannya enggak, biasa-biasa aja. Dan itulah yang benar gitu. Jadi buat aku sih, kalau aku karena tujuan aku ingin menjadi sebaik-baik makhluk di hadapan Allah, tentu aku nggak ngelihat sebagai musisi. Iya. Karena karya itu hanya tertinggal di dunia, tidak mampu terbawa. Tapi yang dibawa di akhirat adalah semua ilmu yang membuat Papa Doni itu menjadi takwa. Wah, itu pelajaran Ya, itu ya. Itulah ilmu agama. Iya. Jadi emang yang diambil pelajaran tuh memang sesuatu yang kita nggak kelihatan waktu dia hidup mungkin ya. Iya. Ya. Kayak aku banyak juga yang baru sekarang gitu loh tersadarkan. Aku sempat lihat WhatsApp sama Papa gitu ya. Dulu waktu Papa WhatsApp aku nggak menerimanya sebagai sesuatu gitu. Aku hanya sambil lalu seperti ya udah layaknya seorang bapak WhatsApp ke anaknya gitu. Tapi begitu Papa nggak ada, dengan segala macam peristiwa aku menyaksikan penjemputan malaikat itu. Di situ begitu baca WhatsApp-nya Papa, aku baru bisa merasakan, ya Allah, aku kehilangan banyak banget gitu. Aku gitu. Aku yang di dalam tuh kehilangan banyak gitu. Itu sih yang bikin aku. Tapi memang hebatnya ajaran Tuhan kita ya, Sin. Kita nggak diajarin menyesal. Kita diajarinnya ambil pelajaran dari yang lalu dan lakukanlah perubahan sesegera mungkin. Jadi yang kita bisa ambil dari sini adalah Cindy merasa rugi karena nggak mengambil pelajaran. Kenapa pada waktu Papa ini? Tapi Papa mengambil keberuntungannya dengan tidak terusik dengan jawaban-jawaban Cindy. Jadi Papa tetap, dia tangguh, dia melakukan tugas sebagai seorang ayah. Dan itulah yang dia bawa sekarang. Jadi itulah yang menyelamatkan Papa. Dan kita yang hidup, Papa yang meninggal sudah mendapatkan apa yang dia upayakan di dunia. Sekarang bagaimana dengan kita? Tentu kita akan harus terus-menerus semakin giat melakukan apa-apa yang Allah kehendaki. Seperti Papa. Gitu. Bahkan mungkin kita lebih baik lagi. Gitu.
Ya alhamdulillah ya. Memang pada akhirnya kita bisa ngerasain pengaturan Tuhan itu memang harusnya membuat semua jiwa tercerahkan. Selama kita melihatnya yang iya, dan mau melakukan proses berpikir gitu. Oke. Makasih ya Mbak Inka. Ya demikianlah Soulmate episode kali ini. Semoga di luar sana juga bisa mengambil pelajaran, terutama pelajaran dari kematian, karena itu adalah nasihat yang paling besar ya Mbak Inka ya dari Allah ya untuk kita yang masih hidup, bahwa kita harus nasihat untuk kita mempersiapkan kepergian kita sendiri. Betul. Gitu ya. Jangan sampai kita salah ngumpulin bekal. Ya. Jangan sampai kita salah ngumpulin bekal. Makasih ya Mbak Inka. Sama juga. Makasih ya Cindy udah membantu proses aku juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Soulmate, sampai ketemu lagi di episode masalah. Emang ada yang lainnya. Ikutin kita terus di Instagram, di Facebook, juga di TikTok. Kita tunggu komen-komennya dari Anda Soulmate sekalian. Kita bahas bareng dari sudut pandang Al-Qurannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.